Hey guys, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua di sana, apa kabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video action di channel Lilia Pictures ini, sudah terkiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng yang gratis itu sebagai tanda dukungan kepada Bang Li. Kali ini Bang Li berkongsi lagi informasi militer RI. Beberapa bulan yang lalu ada petugas ataupun staf TNI AL telah pun mampir ke Italia, pergi ke Italia untuk mengambil kapal PPA buatan Italia yang diboyong oleh RI. Jadi Bang Li penasaran ingin tahu seperti apa. Tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, markiton video ini. Let's go. Oh, itu dia, udah sampai KRI Brawijaya. Indo Magazine. Oke, lanjut lagi kabar yang mantap Jos. Mantap ini. Nah, kali ini yang pertama datang dari sebuah media Italia yang baru-baru ini menampilkan foto-foto yang sepertinya asli dari kapal PPA kita di galangan Fincantieri Italia sana, Bos. Oke. Nah, lantas bagaimanakah fotonya dan bagaimanakah penjelasan media itu tentang kapal-kapal perang baru kita? Setelah ini kita intip-intip, bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Pangko Armada 1 yang baru-baru ini dikabarkan telah meminta pengadaan pesawat tanpa awak alias UAV pengawasan laut Natuna. Nah loh, mengapa tiba-tiba minta armada UAV di, Bos? Ya, penting pesawat ya. tanpa awak. Apakah ada rencana baru terkait pengawasan wilayah di Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan? Canggih ini. Penasaran beritanya? Cus, markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, Bos. Lanjut videonya. Oke, kabar pertama datang dari penampakan baru kapal PPA kita di galangan kapal Fincantieri Italia. Oh, belum sampai ke Indonesia. Masih di Italia. Berita RSTV.it. Dalam artikelnya, ia pun menjelaskan dan menampilkan serta penampakan foto-foto resmi katanya, Bos, untuk kapal PPA Indonesia. Yaitu yang pertama adalah KRI Brawijaya dengan nomor lambung 320. Dan kalau kita lihat fotonya secara sekilas, untuk tulisan KRI Brawijayanya sepertinya macam gambar Photoshop pula, ya kan? Iya, benar. Kayak ditimpa, Bos. Kayak di editing ya. Kabar-kabarnya menurut intelijen mata-mata admin, ini gambar bukan editan Photoshop, Bos. Tapi memang ditimpa langsung di kapal aslinya. Mengapa ditimpa? Karena kalau di aslinya tulisan nama kapal PPA ini pun makanya pakai huruf timbul, Bos, seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Oh gitu. Dan memang ya kapal-kapal yang diboyong Indonesia ini pun sudah jadi duluan sebelum dibeli Indonesia. Otomatis ya namanya pun ditimpa, Bos. Tapi admin kurang tahu pasti, namun ya penjelasan intel admin begono. Pasalnya dapat kalian lihat tulisan untuk nomor lambung 320-nya pun benar-benar nyata. Dengan terpampang jelas pula meriam Leonardo Tobreda yang nantinya bakal menjadi meriam kapal kaliber terbesar di Indonesia, yaitu 127 per 64 mm. Terbesar, guys. Wah. Peluru amunisinya gede ini. Dijelaskan oleh media berbahasa Italia ini bahwa KRI Brawijaya 320 ini sebelumnya adalah ITS Ruggero di Laura P435, Bos. Ruggero di Laura. KRI Prabu Siliwangi. Sebelumnya adalah kapal PPA ITS Marcantonio Colonna P433. Dan artikel Italia ini pun sepertinya kurang tahu nih kalau nama Prabu Brawijaya dan Prabu Siliwangi itu adalah nama-nama tokoh terkenal dari zaman kerajaan Jawa di Nusantara Indonesia dulu. Karena ia katakan itu adalah nama sosok mitologi pula, Bos, katanya, dari budaya bangsa lokal. Nah, lanjut dikatakan lagi dalam berita bahwa situasi ini pun merupakan percepatan untuk Indonesia karena mendapat jaminan pendanaan dari BNP Paribas untuk melakukan akuisisi sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkatan laut secara signifikan. Dikatakannya lagi bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Muhammad Ali dalam beberapa bulan terakhir juga telah mengungkapkan kepuasannya saat melihat unit-unit tersebut mulai bertugas di TNI Angkatan Laut nantinya. Mantap, guys, gede kapal ini.
Belum sampai lagi Oke, ke RI lanjut ya. kabar Sabar, kedua, sabar. datang Oke. dari Pangku Armada Berita 1 kedua. yang baru-baru ini meminta armada pesawat tanpa awak kepada Kasal UAV. Laksamana TNI Muhammad Ali, bos. Ya. Nah, jadi sebelumnya admin kasih tahu dulu nih bahwa Ko Armada 1 itu wilayahnya ini digambar, bos. Jadi meliputi wilayah Natuna Utara, Selat Malaka sampailah ke perbatasan India sana. Lantas pertanyaannya, ada apakah gerangan tiba-tiba Pangku Armada 1 meminta armada UAV? Oke, admin Armada, kutip dari republika.co.id, bos. Jadi baru-baru ini Pangku Armada 1 atau Panglima Komando Armada 1 yaitu Laksda Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi mengatakan bahwa kapal yang dioperasikan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan saat ini mengalami keterbatasan bahan bakar. Nah, hal itu pun katanya karena area perairan yang dijaga termasuk luas, bos. Iya, benar. Memang luas, bos, seperti yang admin jelaskan tadi. Ya. Dan oleh sebab itu, kini beliau pun merequest nih, mengusulkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut Perlu ada UAV Laksamana ya. Muhammad Ali untuk melakukan pengadaan pesawat tanpa awak. Ya. Dan langkah itu katanya ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi masalah bahan bakar kapal perang, sehingga dengan begitu kegiatan patroli di Laut Natuna Utara bisa terus berjalan. Beliau katakan bahwa kita tetap melakukan operasi dengan mengedepankan bakamla operasi di sana. Kita pun juga melibatkan pesawat CN-235. Saya juga meminta kepada Bapak Kasal CN-235 untuk meminta drone dengan keterbatasan bahan bakar. Kita hemat bahan bakar untuk patroli dengan drone, ujar beliau. Ya, untuk support guys. Jadi kapalnya berhenti, Nah, drone-nya jadi ya pergi. sebenarnya di Pergi zaman sekarang pantau. kalau patroli Ya. ya lebih baik dan efisien memang semestinya menggunakan armada tanpa awak, bos. Jadi kita bisa lebih hemat biaya, apalagi gitu kalau ya. satu kapal bisa Landingnya. mengakomodir beberapa drone. Jadi daerah jangkauan patrolinya akan lebih luas, Benar. lebih efisien dan lebih maksimal. Nah, jadi kapalnya untuk apa tuh, Min? Ya. Ya, menurut opini admin, kapalnya mungkin bisa standby, bos, di tengah-tengah Benar. area patroli. Ha. Dan tugasnya bakal sebagai eksekutor. Sehingga saat ditemukan hal-hal yang mencurigakan dari hasil pengamatan patroli pesawat-pesawat tanpa awak, kapal pun bisa langsung meluncur ke target yang dituju. Iyalah. Kemudian, Betul. selain itu menurut Pangku Armada 1 juga penggunaan kapal perang yang tadinya untuk patroli bisa dimaksimalkan untuk operasi-operasi lainnya. Betul. Kemudian lanjut, selain itu juga menurut opini admin nih, bos. Selain pemantauan dari atas udara menggunakan pesawat tanpa awak, kita juga mungkin bisa menggunakan USV sebagai armada patroli. Jadi kapal-kapal permukaan tanpa awak, bos. Bila perlu yang KRI ukurannya golok. besar dan bersenjata seperti USV milik canggih Tiongkok kemarin. Sehingga pastinya suka akan kapal ini. memberikan efek deteren terhadap kapal-kapal asing yang ingin nyelonong masuk Indonesia. Jadi Nyelonong untuk menghalaunya kita pun tak perlu mengerahkan kapal-kapal perang atau kapal-kapal patroli lainnya. Ya. Tapi hanya dengan menggunakan USV, USV aja. mungkin dengan water cannon, dengan jumlah banyak, pastinya sudah bisa membuat musuh berpikir berkali-kali untuk Kamaran. coba menerobos, bos. Menerobos wilayah ZEE kita. Nah, Menko, USV-nya harus besar. Nah, ini balik lagi, bos. Kalau mereka nyelonong, maksa nyelonong ya kan, nggak mungkin kita langsung tembak. Itu sih Iya. mancing perkoro. Apa itu? Ya, mancing kalau perkoro? mereka maksa nyelonong, kita pun bisa minimal senggol tipis-tipis dulu lah ya kan. Oh iya benar. Mereka pun pastinya takut juga kapalnya rusak ataupun kapalnya karam sampai tenggelam. Mereka bawa kapal mahal plus nyawa, bos, di dalamnya. Betul. Nah, kalau kita jika menggunakan USV, orangnya mengendalikan dari jarak jauh, misalnya di Pulau Natuna atau dari mothership lain. Yang rugi ya jelas mereka duluan kalau berani adu banteng. Nah, Aduh, banteng. jadi bagaimana Wah, menurut keren kalian ya. tentang hal ini? Kapal ini Apakah ya. ada ide lain untuk menghemat bahan bakar kapal-kapal patroli di Laut Natuna Iya. Utara? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazine. Magazine. Sas. Terima kasih Indo Magazine. Keren beritanya. Ya, bagaimana guys? Itu dia dua berita yang menarik tadi ya. Maafkan Bang Li ya, salah paham dikit. Bang Li pikirkan kapal PPA dari Vekenter itu udah sampai ke RI. Rupanya masih belum. Tapi spy-nya admin Adi udah mendapat berita foto-fotonya
sama ada ianya benar-benar tulen, enggak pastilah ya. Cuma Bang Li kongsikan informasi dari channel ini. Jadi kapal itu sebenarnya sudah ditampal dengan nama yang baru sesuai dengan permintaan RI. Kerana kapal itu sebelum ini tadi sudah ada namanya. Kapal itu kapal dari Vikenteri lah ya. Jadi pada pandangan Bang Li, ianya mungkin benar dan udah standby kerana biayanya udah selesai. Jika teman-teman lihat pada meriamnya tadi, kanonnya Leonardo itu, sekiranya PPA yang baru itu udah diguna oleh RI, maka ianya merupakan kanon kapal perang terbesar yang ada di dalam armada TNI AL. Wow, keren guys. Dan berita yang kedua, penggunaan UAV untuk membantu patroli laut Natuna dan sekitarnya kerana untuk mengurangkan kos bahan bakar kapal perang yang semestinya terlalu banyak dan gede guys, laut dan yang luas. Jadi penggunaan UAV ataupun USV ianya amatlah cocok sekali guys. Semoga sukses, semoga terus dapat direalisasikan dan semoga kapal PPA Town Revel itu segera sampai ke RI. Bang Li menantikan beritanya itu akan datang. Jadi guys, seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share dulu komen. Kita baku hantam yang positif guys, enggak ada salahnya. Sampai sini dulu, sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan Anda. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.